Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua para pecinta tanaman buah maupun tanaman bibit ini sayuran ya. Jadi selamat pagi semuanya. Pada pagi ini saya akan menampilkan atau menanam bunga kol dari bibit yang akan kita semai sampai dengan panen prosesnya. Jadi nanti bisa disaksikan seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Ini supaya channel atau vlog ini bisa berkembang ya. Kemudian teman-teman semuanya, mari kita saksikan cara semai bunga kol berikut. Oke, mari kita saksikan cara penanaman biji bunga kol sebagai berikut. Ini adalah bibitnya, bibit yang akan kita tanam PM126F1 untuk bibit. Monggo silakan disesuaikan dengan kondisi di daerah Anda semuanya. Tidak harus seperti ini, yang penting ini bibitnya seperti ini. Kita siapkan media tanam polybag ya, media tanam polybag. Kemudian kita ambil beberapa biji, kita taburkan di polybag tersebut bijinya, lalu kita tutup ya, kita tutup dengan tanah tipis-tipis. Jangan terlalu tebal supaya nanti tumbuhnya cepat ya. Sudah, kemudian kita siram. Nah, kita siram. Oke, setelah siram selesai, kita taruh ya, kita taruh di tempat yang teduh. Kemudian selanjutnya setelah itu, setelah kita tunggu, seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Ini setelah kurang lebih 15 hari ya. Setelah 15 hari waktunya kita pindahkan ke pot atau polybag yang siap. Lalu kita ambil ya, ini. Oke, kita tanam ke polybag. Nah, cara tanamnya mudah. Kita siapkan media campuran antara pupuk organik, kemudian sekam ya, sekam plus tanah. Ini pupuk organik ini saya beli dari teman saya dari Kecamatan Tarup, namanya Bapak Rumedi. Ini orangnya ahli di bidang pembuatan pupuk organik ya, sudah dijual sampai kemana-mana. Ini kita tanam. Oke, nah caranya begini ya, mudah. Setelah ditanam, kemudian kita siram. Nah, kita siram ya. Oke, setelah kita siram, kemudian kita tunggu proses berikutnya. Lalu setelah 5 hari tanam hasilnya ya. Setelah 5 hari tanam, ini seperti ini bentuknya ya, sudah hidup ya, ini bagus, subur, tumbuh. Kemudian setelah 5 hari tanam, ini 10 hari tanam ya. 10 hari tanam seperti ini. Mantap ya, bagus pertumbuhannya. Ini sudah kita berani kasih pupuk NPK ya, pupuknya cukup NPK 1616. Ini pupuknya untuk hasil dari pabrikan, tetapi
pupuk yang bagus juga dari organik yang dibuat dari kawan saya tadi ya. Kemudian setelah itu baru ini tanaman berusia sekitar 25 hari. Tanaman usia 25 hari seperti ini ya, sudah besar, tumbuh subur ya. Ini 25 hari tanaman bunga kol tersebut. Setelah 25 hari tanam, lalu proses berikutnya adalah seperti ini ya. Ini adalah 35 hari. Ini 35 hari sudah muncul bunga kecil ya, sudah muncul bunga. Ini prosesnya setelah 35 hari. Ini bunga kolnya sudah mulai tumbuh ya, kelihatan sudah nampak ya, kondisinya bagus. Lalu setelah 35 hari proses berikutnya langsung kita ke 45 hari ya. Ini 45 hari sudah nongol seperti ini, bunganya sudah besar ya. Sebentar lagi akan bisa dipanen setelah kurang lebih 50 hari ya. Bunga kol itu 50 hari sudah bisa dipanen. Ini sudah lumayan. Ini tanaman bunga kol usia 50 hari ya, 50 hari. Karena kondisinya seperti ini, itu iklim yang saat ini di kawasan wilayah saya ini adalah panas, iklimnya panas. Jadi barangkali pertumbuhannya tidak optimal atau tidak maksimal. Kenapa tidak besar? Karena di sini iklimnya panas. Jadi beda dengan iklim yang suasananya sejuk. Contoh di kawasan Tuel misalnya, ini kan di sana itu kawasannya sejuk. Jadi pertumbuhan dan perkembangan bunga kol ini barangkali bisa maksimal sehingga hasilnya bunganya ini bisa besar. Nah, ini karena iklimnya iklim panas, jadi kita kadang-kadang ketika suasananya panas itu bunga kol ini daunnya itu mengalami alum ya, kata orang sini itu alum, layu. Itu nanti begitu kita siram ini mengalami layunya itu hilang, menjadi sehat lagi. Nah ini jadi itu juga mempengaruhi tingkat perkembangan atau tingkat hasil dari bunga tersebut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara tanam atau cara semai bunga kol dari biji sampai dengan panen. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita merawat, memelihara, menyiram, memupuk. Nah ini kita harus betul-betul perhatikan, karena yang namanya tanaman dalam pot itu nutrisinya terbatas. Kalau kita tidak pelihara, kita tidak jaga nutrisinya, maka hasilnya tidak akan maksimal, kecuali ditanam di tanah. Tapi ini karena di pot, jadi kita harus betul-betul perhatikan pemeliharaan tanaman bunga kol tersebut. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, bagaimana cara semai bunga kol dari biji sampai dengan panen. Ini sebagai ilustrasi, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu punya lahan yang tidak luas, ini bisa memanfaatkan atau dengan menanam di seputar rumah atau di pinggir-pinggir rumah dengan menanam di tabulam pot. Jadi tidak harus luas, tetapi cukup dengan lingkungan yang ada bisa dimanfaatkan untuk dihasilkan konsumsi rumah tangga, atau paling tidak nanti kecipratan tangga-tangga sebelah ya, ketika kita hasilnya itu bisa dipanen ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.